Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alpin Motor. Baiklah, kali ini langsung saja di sini di depan saya ada satu unit motor Honda Beat ESP ya. Dimana keluhannya langsung saja ke permasalahannya, yaitu permasalahannya tidak nyala ya. Sob, pindahkanlah coba di motor nih. Panas. Nah, nyampe, benar dua. Baiklah, langsung saja ke permasalahannya. Di sini motornya mati ya. Motornya mati. Kita coba. Kita kontak lagi. Tapi di indikator injeksi di sini tidak ada kedipan, ya. Tidak menandakan adanya kedipan di bagian lampu injeksi, ya. Tidak ada kedipan, tapi motor ini tidak mau menyala. Ya. Tidak mau menyala. Sob, apa salah sob? Ngesop. Ya, motor ini tidak mau menyala. Tapi sejauh ini kata yang punya motor, sebelum mati seperti ini ya, sebelum terjadi mati total seperti ini, tidak mau nyala sama sekali ya. Di bagian motor tadinya berebet ya, perlahan berebet makin parah dan sekarang total mati ya. Baiklah, langsung saja kita cari permasalahannya. Kita cari permasalahannya dari yang sepele dulu ya. Kita lihat di bagian busi apakah ada apinya. Ya, kita lihat. Kita buka di bagian busi. Masuk. Akinya tekor. Coba kamera dulu, fokus tuh. Fokus. Udah tuh. Ya, bisa teman-teman lihat di bagian apinya ini normal ada. Kita buka di bagian busi.
Lu fokus ke kamera nah. Pas ke dia. Masuk. Di bagian busi ini, dari bentuk businya ini masih bisa dipakai kayaknya, tapi untuk ini basah ya teman-teman. Kemungkinan jika basah ini, kemungkinan tadinya tidak hidup, diengkol-engkol terus banjir ya. Kita coba saja langsung. Adlet ya, adero. Dijum. Ada tekanan sana. Coba selasuk. Terus mau kencang. Udah. Baiklah, saya kira untuk di pengapian di bagian busi ini normal. Biasanya ini terjadi konsleting di bagian cangklong busi. Biasanya terjadi konsleting di bagian cangklong busi. Tapi sejauh ini untuk di bagian cangklong busi ini masih normal, masih bagus. Dan untuk di bagian karetnya ini masih fleksibel ya. Di bagian karetnya ini masih fleksibel, jadi masih bagus menurut saya. Untuk di bagian busi ini saya kira tidak ada masalah. Kita pasang lagi. Karena api di bagian busi itu cenderung ke biru-biruan, berarti menandakan di bagian busi itu normal. Biasanya kalau busi sudah error, di bagian apinya itu berantakan ya, dan merah. Untuk memastikan bahwa cangklongnya ini baik-baik saja ya, kita coba langsung tanpa menggunakan cangklong busi. Jika ini menyala berarti cangklongnya bermasalah, tapi jika ini tidak menyala kemungkinan ada permasalahan di bagian komponen lainnya. Coba engkol. Fokus. Yes, gitu, Be. Engkol. Coba itu.
fokuskan. Motor tetap masih tidak mau menyala. Kita pasang lagi untuk di bagian busi dan cangklong busi. Saya kira di bagian cangklong busi dan busi ini normal, tidak ada masalah. Selanjutnya kita coba di bagian kuil ya. Di bagian kuil biasanya untuk motor Beat ESP ini terjadi kebocoran di bagian kuil, jadi si api ini berantakan, bocor di bagian kuil ya. Jadi kita coba, cara mencobanya seperti apa. Bisa teman-teman digelapkan seperti ini ya. Jika ada kebocoran pasti dia ada percikan, trek keluar ya dari tabung kuil. Sup, engkol sup. Jika ada kebocoran api pasti dia kelihatan. Tidak ada. Coba untuk memastikan lebih pasti lagi ya. Kita gunakan tangan, biarkanlah saya berkorban, tangan saya kesetrum jika ada kebocoran. Jadi jika ada kebocoran di bagian kuil ya, kita pegang seperti ini, pasti ini akan tersengat ya tangan kita. Coba engkol. Untuk di bagian kuil saya kira aman ya, karena tidak ada sengatan listrik ke tangan. Berarti ini menandakan bahwa kuil baik-baik saja. Baiklah ya, untuk memeriksa di bagian motor ini ada 3 unsur ya. Pertama pengapian, kedua kompresi, dan ketiga bahan bakar minyak ya. Untuk di bagian pengapian ini normal ya. Selanjutnya di bagian kompresi ya. Untuk di bagian kompresi ya, saya kira motor ini belum lama ya, motor keluaran sekarang. Saya kira untuk di bagian kompresi kemungkinan tidak ada masalah untuk sementara ya. Jadi kita tidak fokus ke bagian kompresi dulu. Kita cek bagian minyak ya, bagian bensin, tekanan full pump di bagian minyak ya. Karena untuk di bagian kompresi ya, tapi sejauh ini untuk kompresi, jika di bagian bensin normal, tekanan bensin ya normal, lanjut kita periksa ke bagian kompresi. Tapi untuk memeriksa ke bagian kompresi ini kan motor belum lama ya, kemungkinan di bagian kompresi ini tidak ada masalah untuk sementara. Jadi kita periksa ke yang ringan dulu, ke bagian tekanan bensin, ke bagian full pump ya. Kita coba full pump. Jok, buka sup. Bawa data buka ta. Kita cek di bagian tekanan full pump. Nah, ini. Iya pakai. Kita cek di bagian tekanan full pump. Untuk di bagian ini kita dengarkan. Di bagian full pump ini ada dengungan, tapi entah
di bagian tekanannya perkiraan ada berapa ya. Jadi kita cek di bagian tekanan. Sup, alat tempat ngukur full pump. Langsung kita kontak on. Baiklah, untuk tekanan full pump ya, langsung. Nah, ini sudah kita kontak on. Ya, di bagian tekanan full pump ini menunjuk ke bagian angka 19 PSI ya. Tekanan 19 PSI. Ini parah. Tidak setengahnya ya. Normal untuk tekanan full pump motor ya. Normalnya yaitu kisaran 41, 42, 43 PSI. 43, 41, 40 PSI ya, itu tekanan normalnya ya. Ini di bawah normal, sangat parah, 19 PSI ya. Untuk di 30 PSI itu masih menyala, 32, 33, 34, 35 itu masih menyala, bahkan 25 itu masih bisa menyala. Cuman saat kita tarik tuas gas mati berebet. Nah, ini 19 PSI menandakan bahwa di bagian full pump ini tidak baik-baik saja. Ada masalah di bagian full pump ya. Kemungkinan besar di bagian dinamonya, dinamo full pump ini bermasalah atau di bagian rotak ya. Coba sup, engkol sup. Selak. Saat diengkol di sela ini nyampe ke 20 doang. 20 turun lagi. Nah, ini tidak mau menyala. Kadang mau menyala tapi tidak kuat ngangkat. Ya. Ini dipastikan bahwa di bagian full pump tidak baik-baik saja, ada masalah ya. Lanjut kita buka di bagian full pump. Ayo 10 sob. Banyak lapna loh, lapna. Fokus lah kamera nak. Kurang kilometer nak. Hah? Balik ke nol. Di non kan? Balik ke nol. Oh, karena nol kan. Olinya Reset. kita pending dulu karena ini ada yang mau kita mau udah ganti olinya, guys, ganti oli. Jadi mau di reset katanya.
Dinolin lagi. Silo. Silot tekan dulu di dia mah. Dorong sob. Nah, cek lah ya. Nah. Ini kilometer keseluruhan 24.620. Nah, ini trip oil. Balik lagi coba. Trip. Nah, di nol kan ya. Set. Jadi 0 km buat patokan ganti oli. Setiap kelipatan 4000 km itu harus ganti oli. Dan 0. Itu doang. Guys. Baiklah, lanjut ke permasalahan di motor ini. Kita buka di bagian dinamo full pump. Sob, ceklah sob. Oh ya, siap. Sob ya sob. Nah, kita rendahkan tripodnya. Anda besok nggak? Kardus. Kita buka di bagian saringan. Untuk saringan kita ini ada penguncinya. Ini kita tinggal putar saja seperti ini. Klap. Untuk di bagian sealnya ini masih ada. Jika tidak ada sealnya, otomatis tekanan akan down, akan turun, ya. Lanjut kita coba tiup atau kita isap di bagian sini, ya. Di bagian saringan ini ada sumbatan atau tidak? Tidak. Baiklah, untuk di bagian saringannya ini tidak ada sumbatan. Saya kira ini masih bagus untuk di bagian saringan. Lanjut kita cek di bagian pernah diservisan ya? Can ya, can pernah dibuka karena seorang can dibuka. Ya. Baiklah, untuk di bagian kabel. Untuk jenis bit SP, bit digital, ya. Di sini untuk di bagian kabel ini masa rotak, ya. Ini 12 volt yang ke rotak, betul. Dan ini masa ke bagian ampere bensin. Dan yang terakhir merah, ini 12 volt yang masuk ke bagian ampere bensin. Ini normal untuk di bagian kabel. Tapi kita buka.
Kita cabut. Kita cabut di sini ada penguncinya, ada 4 biji, 1, 2, 3, 4. Kita cabut dulu. Hah? Paihan sih. Tidak ada gitu. Untuk di bagian dinamo di sini sealnya juga masih ada ya. Jika sealnya ini tidak terpasang, otomatis tekanan pulpam akan turun. Jadi harus diperhatikan seal di bagian sini. Ya, untuk di bagian semua komponen bagian pulpam, semuanya komponennya masih ada, tapi tekanan pulpam turun alias rendah ya. Kemungkinan besar di bagian dinamo pulpam ini bermasalah. Nanti kita coba tanya dulu ke yang punya motor mau diganti atau gimana. Karena untuk tekanannya down, turun. Kita tanya dulu ke yang punya motor. Ganti, coba Ina. Ganti. Ya, Ina gantinya. Baiklah, kata yang punya motor diganti saja ya jika ini benar-benar rusak ya. Kita coba ganti dengan yang baru. Baiklah, untuk di bagian dinamo pulpam kita coba K16. K16 ini cocok untuk beat digital. Kita coba pasang ya, dan kita coba nanti kita lihat tekanannya. Kita cabut. Di sini tidak mungkin keliru ya. Di sini ada plus untuk yang merah, itu menandakan tegangan 12 volt yang masuk ke bagian dinamo. Dan ini min. Min ini ground dinamo pulpam. Dimana jika ground ini tidak terpasang, dinamo ini tidak akan berfungsi dan tidak akan bekerja. Lanjut. Sealnya kita pasang. Hah? Coba dulu. Hah? Oh. Enak. Wah, boleh.
Di sini kita kasih sedikit pelumas oli, tapi jangan terlalu banyak supaya dikala kita memasukkan ke bagian sini ini mudah. Untuk suara, maaf ya, sedikit terganggu karena ada yang menyalakan kompresor. Jadi kita tinggal masukkan saja seperti ini. Kita tekan, lock. Nah, untuk pemasangan ini ya, di sini ada cup kompresor rangkaian. Baiklah, sudah tidak berisik, lanjut ke proses pemasangan. Nah, di sini ada lubang penghisap dari rotak ini sendiri, ini sejajar dengan ini. Nah, jika sudah pas dia akan mengunci, ada suara klak. Itu menandakan bahwa kunci di bagian ini sudah mengunci. Nah, ini satu lagi belum. Nah, lanjut ke proses pemasangan di bagian kabel. Nah, untuk jenis motor ini ya, pertama di sini warna hitam. Dari gitu libur. Saya juga maunya ke sana. Iya. Baca kan Malam kan. kemana? Ya. Ya, pulang. Kedua merah. Mari jadi ke sana. Ini ikut tak? Seperti sedih segala. Masa dari rotak ya, yang menuju rotak ground, dan ini 12 volt yang menuju rotak. Selanjutnya hitam, masa yang menuju ke kilometer ampere bensin. Terakhir merah. Jadi lagi banyak ya. Apa? Terus semua ikan aingannya ya, Pak. Baiklah, saya kira untuk di bagian kabel ini sudah terpasang. Lanjut kita pasang di bagian saringan. Di sini juga ada seal, ini jangan sampai tidak dipasang. Kita kasih pelumas lagi, kasih oli. Lanjut kita pasang. Ya, untuk ini sejajar. Saringan ini sejajar dengan ini, dengan kabel dari ampere. Nah, posisinya seperti ini. Kita putar.
Iya tuh, ini dengan Untuk di bagian seal ya, karena ini sudah mengembang, sudah besar, ini nanti proses pemasangannya susah jika tidak diganti. Kita ganti sealnya. Kita kasih pelumas lagi. udah gede. Lanjut kita pasang. Kita atur lagi tripodnya. Lanjut kita pasang. Kita atur posisi. Kita coba kontak dulu. Lanjut kita pasang alat pengukurnya. Kita ukur lagi tekanannya. Tangan yang halangan kamera. Kita kontak. Nah, Oke. tekanan 40 PSI. Seharusnya tekanan 40 PSI ini ya, motor seharusnya menyala. Ya. Kita coba nyalakan. Engkol. ...42 PSI, 41. Itu menandakan tekanan di bagian full pump ini normal. Baiklah, untuk di bagian motor ini sudah kembali normal ya.
Ternyata permasalahannya ini ada di bagian dinamo full pump. Ya, mana tadi? Nah, ini yang bermasalah. Ininya sudah lemah. Ya. Nah, ini yang punya motornya, ya. Jadi ininya yang rusak. Jelas. Jadi rotaknya yang sudah lemah, dinamo full pump bermasalah. Sebab tadi diukur di bagian sini, tekanan full pump ini tekanannya ada 20 PSI, ya. Sekarang sudah 40 PSI, berarti ini menandakan di bagian dinamonya yang sudah bermasalah. Ya. Baiklah, saya kira sudah jelas permasalahannya ini di bagian dinamo. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini. Nanti kita tinggal rapihkan, kita pasang lagi, ya. Tinggal perapihan, proses perapihan pemasangan di bagian tutup ini. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini. Motor sudah menyala. Coba engkol, Dek. Oh, bisa. Akinya sudah ngisi. Ya. Baiklah, kita matikan lagi. Baiklah, untuk motor ini sudah normal, ya, sudah responsif dan sudah enak. Motor sudah menyala. Mungkin videonya cukup sampai di sini dulu, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar, ya. Silahkan dukung ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi berbagi dan beredukasi. Assalamualaikum.